Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Weni Murni. Kita belajar lagi tentang decision making dan critical thinking. Oke, decision making dan critical thinking topik kita kali ini ya. Decision making atau pengambil keputusan. Menurut Irfan Fahmi 2014-233 halaman di bukunya, keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Menurut Sondang Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Decision making itu tahapannya mulai dari operasional, kemudian apa namanya, dari rasional dan irasional, dari spiritual ke filosofi ke konsep, menjadikan strategi dan operasional. Pengambilan keputusan itu alternatif satu, alternatif dua, kemudian alternatif lima. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis pengambilan keputusan itu ada dua, keputusan yang diprogram, yaitu keputusan yang dibuat pada kondisi ataupun hal-hal yang bersifat rutin dan sering terjadi dengan menggunakan prosedur operasi standar atau biasanya dikenal dengan SOP, standar operasional prosedur. Keputusan terprogram ini cukup efektif dalam menangani masalah sehari-hari pada organisasi seperti permintaan cuti karyawan, permintaan pembelian peralatan kantor, maupun permintaan lembur karyawan. Begitu keputusan diambil, program menentukan proses atau prosedur yang harus diikuti ketika situasi yang sama terulang kembali. Aturan dan prosedur maupun kebijakan yang dibuat untuk menghadapi permasalahan rutin biasanya ditetapkan sebagai standar perusahaan. Keputusan yang tidak diprogram atau non-program decision, keputusan yang tidak diprogram atau keputusan yang diambil pada permasalahan yang unik yang dan belum pernah terjadi. Non-program decision tidak terstruktur dan tidak memiliki prosedur baku seperti pada program decision. Karena permasalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka diperlukan penilaian dan kreativitas dalam pengambilan keputusan. Keputusan itu ada informal dan formal. Kalau informal itu dia berdasarkan tradisi dan dia itu biasanya apa namanya, keputusan informal itu biasanya pakai yang menentukan adalah manajer. Seperti manajer mempunyai pengalaman di masa lalu, kemudian dia menggunakan intuisinya dan perasaannya karena pengalaman yang bertahun-tahun itu manajer bawahan menyerahkan kepada atasan. Penyelesaiannya itu keputusan dibuat atas dasar perkiraan. Kalau eh, keputusan informal formal itu melalui tahapan yang pertama, identifikasi dan pemahaman masalah, pengumpulan dan analisis informasi, evaluasi penyusunan alternatif penyelesaian, evaluasi alternatif penyelesaian, penyelesaian alternatif yang terbaik, kemudian analisa kemungkinan konsekuensinya dan implementasi keputusan, serta evaluasi mengenai efektivitas keputusan. Oke, sekarang kita ke topik kedua yaitu critical thinking. Critical thinking adalah cara berpikir yang melibatkan proses menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasi informasi secara objektif dan rasional. Berpikir kritis juga mencakup kemampuan untuk membuat penilaian yang dapat diandalkan berdasarkan informasi yang dapat diandalkan. Berikut beberapa ciri berpikir kritis. Yang satu, menggunakan pemikiran yang reflektif, independen, jernih, dan rasional. Tidak hanya menerima informasi begitu saja, tapi juga mengajukan pertanyaan. Kemudian menilai kebenaran, mempertimbangkan alternatif dan mencari solusi terbaik berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Critical thinking itu ada skillnya. Skill yang pertama adalah mengobservasi. Ability to notice and predict opportunity of problems and solution.
Yang kedua adalah analyze, the gathering, understanding, and interpreting of data and other information. Yang ketiga adalah inference, drawing conclusion based on relevant data, information, and personal knowledge and experience. Yang keempat adalah komunikasi, communication, sharing, and receiving information with others verbally, non-verbally, and in writing. Yang kelima adalah problem solving, the process of gathering, analyze, and communicating information to identify and troubleshoot solution. Critical thinking skill, contohnya example. Yang pertama problem solving, creativity, decision making, research, logical thinking, questioning, prioritize, leadership, strategy, planning, judgment, observation, active listening, and analytic thinking. Oke, demikianlah presentasi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.